Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka tausiah untuk kebaikan dan untuk kebenaran kita semuanya, demi memudahkan langkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini saya berbicara tentang persahabatan. Kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang tidak bisa hidup kalau sendirian saja. Kita harus membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, pupuklah rasa persaudaraan. Ingat, bukan saudara, rasa persaudaraan. Karena ada orang itu bersaudara, tetapi tidak merasa bersaudara. Ada. Sebaliknya, ada orang itu tidak bersaudara, tetapi merasa bersaudara. Jadi yang perlu kita pupuk adalah rasa persaudaraan. Kemudian rasa persaudaraan ini di mana saja, kapan saja, betul-betul menggambarkan bagaimana berkelebatnya tangan-tangan Tuhan mencari dan menggapai kita untuk menyampaikan rezekinya. Masalah status sosial kita, apakah kita orang sekolahan atau tidak, apakah kita orang kaya atau tidak, apakah kita orang terhormat ataupun orang yang di bawah, itu tidak pernah jadi catatan. Tidak pernah jadi catatan selama rasa persaudaraan itu ada. Selama rasa persaudaraan itu ada. Bahkan terhadap orang yang di bawah kita, rasa kasih kita, cinta kita, sayang kita, karena ada rasa persaudaraan tadi, justru akan berlebih-lebih. Bukan berlebihan, berlebih-lebih. Kenapa? Karena kita menyadari betapa lemahnya beliau, betapa kurang kuatnya beliau, betapa gontalnya beliau di dalam melangkahkan kaki di dalam kehidupannya sendiri. Jadi rasa hibah, keprihatinan, empati kita sangat tinggi kepada mereka yang berstatus sosial rendah. Dan kita menghormati beliau-beliau itu karena kita tahu bukan berarti kita tinggi, tetapi peran kita yang sedang tinggi. Bukan berarti dia rendah, tetapi perannya yang sedang rendah. Namun besok lusa kita tidak tahu. Ini roda ini adalah perputaran daripada rencana Allah juga. Maka di sini kita berharap semua kita bisa merasakan rasa persaudaraan itu kepada apa dan siapa saja, apapun agamanya, sukunya, bangsanya, bahasanya. Rasa persaudaraan itu harus tumbuh. Kita malu kalau kita lihat manusia dengan hewan, ya, ada kucing, ada anjing, ada apa sajalah, burung. Itu mereka memelihara makhluk-makhluk tersebut. Kalau tidak ada rasa persaudaraan, tidak mungkin bisa itu. Kita punya burung, kita punya ayam, bukan tidak punya biaya, apalagi kucing, apalagi anjing. Makannya itu mahal, saudara. Mahal, tapi dibelikan, dicarikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada rasa persaudaraan. Saudara sesama makhluk Tuhan, sesama binaan Tuhan, sesama ciptaan Tuhan. Makanya di dalam Islam itu tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, apalagi hasut fitnah, tidak ada. Catat itu, tidak ada. Tapi Pak Abu Fikri, kami ini sering membenci orang, iri dengki kepada orang, tidak suka kepada orang, karena kesuksesannya selalu ada pada dia. Sementara kami, ya begini-begini saja. Ingat, pada Islam tidak ada yang begitu. Artinya saat itu
keislaman itu belum kita sentuh, saudara. Belum kita capai. Karena Islam itu artinya selamat. Selamat hati kita, jiwa kita, rasa diri kita dari hal-hal yang tidak menyelamatkan. Itu pengertian Islam. Ya percuma saja kita punya label merek Islam. Di rumah banyak kaligrafi, berpeci, berjenggot, bersal, berjubah. Muka kita sangar. Dan orang yang berbeda kita tidak suka. Bawaan itu menumbuhkan permusuhan. Ya Rasulullah tidak begitu. Nabi tidak begitu loh. Nabi kepada orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, senyum. Senyum. Karena beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Yang memberikan kasih sayang pada alam semesta. Bukan hanya manusia loh. Langit dan bumi beserta isinya. Nabi berikan kasih sayang kepada mereka. Itu panutan kita. Itu huswatul hasanah kita. Itu contoh. Nah, jadi tumbuhkanlah rasa persaudaraan. Tidak perlu kita merasa iri kepada saudara kita yang berlebih, kepada saudara kita yang mendapatkan rezeki. Tidak perlu. Itu bagiannya dia. Itu peranannya dia loh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibarat sutradara dalam film. Jadi film itu sudah ada skenario atau cerita. Nah, setiap orang itu berbeda peran. Ada perannya orang kaya, tokoh politik, tokoh agama. Ada perannya adalah tukang ojek, OB, asisten rumah tangga. Ada perannya preman, bajingan. Nah, sang sutradara itu bekerja sama dengan produser yang punya hak dalam film tersebut. Dia meminjamkan rumah mewah, mobil mewah, peralatan rumah mewah, tas mewah, baju mewah, uang yang banyak dalam film itu. Nah, ada lagi asistennya. Bajunya biasa-biasa saja, sepatunya biasa-biasa saja. Dia berperan sebagai orang yang membantu bosnya. Ada lagi asisten rumah tangga. Ada lagi yang yang pemulung, yang tukang sapu jalan. Nah, semua mereka itu diberikan oleh sutradara posisi dari rumah, kendaraan, pakaian, jumlah uang, dan keadaan serta gaya diatur sesuai dengan peranan masing-masing. Sesuai dengan peranan masing-masing. Tetapi pernahkah kita sadari, ketika film itu usai dibuat, selesai dirampungkan, siap ditayangkan, ya semua rumah produksi, harta produksi, uang produksi dikembalikan kepada sang produser, sang pemilik usaha. Lalu yang diterima apa? Ya honor masing-masing sesuai dengan tingkat kesulitan dalam bermain itu. Mau dia OB, mau dia tukang ojek, mau dia asisten rumah tangga, mau dia asisten daripada bos, mau bos apa siapapun dia, mau bajingan atau bandit tadi, yang mereka terima adalah honor mereka. Bahkan yang bajingan dalam film itu ternyata teman baiknya sang lakon. Nah, itu contoh film Roma Irama. Roma Irama itu lawannya adalah Herman. Nah, itu Sultan Saladin berperan sebagai Herman. Nah, dalam film Bolodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, wah mereka baku hantam, saling pukul, saling serang, saling bunuh. Ternyata dia sahabat, anggota pengajian. Itu di luar peran. Nah, jadi tidak perlu kita merasa, waduh si A itu kaya kok saya begini. Tidak perlu. Ya kalau Allah seandainya menciptakan semua kita kaya, apa yang terjadi? Ya tidak bisa berjalan hidup ini. Tidak ada yang jualan, tidak ada yang tukang semir sepatu, tidak ada yang tukang ojek, tidak ada tukang asisten rumah tangga, seterusnya tidak ada. Kalau miskin semua, lebih parah lagi. Maka belajarlah kita dengan pencipta dan pembuat sepeda. Jadi ada sebuah analogi, ini misal ya, ini analogi atau permisalan. Jadi suatu ketika sepeda ini anggota-anggotanya ribut, komponennya ribut. Ban berkata, enak ya kamu wahai besi,
Udah keras jadi batang lagi. Ini saya lembut kok di bawah. Ngomong jari-jari, wah kamu belum apa-apa. Ini saya kecil kurus kayak gini menyangka semuanya. Ngomong pedal itu, kamu belum apa-apa. Saya diinjek melulu doh. Diinjek melulu. Ngomong tempat kita duduk, kamu belum apa-apa. Saya digesek, digentutin lagi. Waduh, kacau saya. Kadang-kadang basah lagi. Dan begitu ribut. Dan ngomong pula pentil. Saya walaupun kecil jangan diremehkan loh. Kalau saya rusak, saya macet, sepeda Anda tidak bisa dipakai. Nah, jadi keributan peranan anggota komponen sepeda ini, setelah ditanyakan kepada ahli sepeda, kenapa Anda membuat sepeda itu seperti ini, posisi dan kondisinya? Dia jawab, seandainya ban itu adalah besi, kan tidak enak dikendarai. Seandainya besi itu ataupun batang itu dari karet, kan tidak lemak, tidak enak. Jadi ini sudah sesuai dengan porsi dan posisinya, sehingga pengendara sepeda nyaman. Nah, begitulah sistem kehidupan itu, saudara. Maka tumbuhkan rasa persaudaraan kepada siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, bahasa apa saja, keyakinan apa saja. Jangan ditumbuhkan permusuhan. Orang yang menumbuhkan permusuhan itu adalah orang yang awam, orang yang bodoh, orang yang mempersempit langkah, mempersempit rezekinya, menjauhkan kebaikan. Cobalah kalau kita musuhi seseorang, orang itu dermawan, pas dia bagi-bagi kita tidak dapat, pas dia memberi kita tidak dapat. Tapi kalau kita baik, ada rasa persaudaraan satu dengan yang lainnya, yang tumbuh apa? Rasa simpati dan empati. Telepon, halo, ya, di mana Tat? Sini dulu kita makan lontong tunjang. Wah, ya begitu. Apalagi mau lebaran, Tat, tolong singgah di rumah. Ya tidak apa-apa. Tidak ada kehinaan kita mendapat pemberian daripada orang. Kita diberi baju, diberi sepatu, diberi apa saja. Jangan merasa hina. Itu pemberian Allah kepada kita melalui beliau. Kepada Allah kita bersyukur, kepada beliau kita berterima kasih. Itu keberuntungan kalau kita bersaudara dalam rasa. Itu. Maka jangan kita bermusuh-musuhan, bertikai-tikaian. Boleh kita bertikai, boleh. Boleh kita berbeda, boleh. Tapi dalam kondisi rasional. Nah itu. Ini kita kadang-kadang berbeda pemahaman, tidak tegur-teguran lagi. Berbeda aliran kepercayaan, sudah tidak berkawan lagi. Bahkan cenderung bermusuh-musuhan. Saling fitnah, saling caci. Tidak boleh. Kita hina keyakinan orang. Coba kalau kita dihina orang tentang keyakinan kita, bagaimana perasaan kita? Apalagi masalah keyakinan atau agama, saudara. Itu bermula dari kapasitas akal kita itu berbeda. Otomatis cara berpikir pun berbeda. Cara beramal pun berbeda. Sementara bahasa itu satu, yaitu masalah Tuhan. Nah, inilah asalnya terjadi agama itu bermacam-macam, beragam-ragam. Lalu jangan kita persoalan, wah keyakinannya begitu, salah. Itu kafir, tidak sesuai dengan pelajaran kita alami. Ya tidak boleh. Apalagi proses untuk menuju kebaikan, kebenaran, kebersihan memang dimulai pada yang min, yang kurang-kurang. Tidak benar dulu maka jadi benar. Salah dulu maka jadi baik. Kan begitu. Nah, jadi adanya perbedaan jangan diperuncing. Carilah persamaannya. Jadilah kita orang bijak. Begitu. Nah, kembali kepada rasa persaudaraan. Tumbuhkan rasa persaudaraan. Kalau rasa itu ada, walaupun bukan saudara, terasa saudara. Kalau rasa itu tidak ada, walaupun itu saudara, tidak terasa saudara. Nah, ini saya sedang berada di hotel atau di Wisma Haji, tapi sama hotel juga. Ada AC-nya, ada televisinya, ada tempat istirahatnya, ada kamar mandinya, bagus semua. Dari mana kita dapat? Dari mana saya punya? Tidak ada. Kalau bukan rasa persaudaraan itu ada kepada sesama kita. Terutama bagi mereka yang dekat dengan kita.
maka pandai-pandailah menitih buih, pandai-pandailah bergaul. Tidak usah kita menyakiti saudara kita dengan menyebuti keburukannya, dengan mempersoal kekurangannya. Kita paham saja, cukup kita senyum saja. Itu hindarkan pertikaian dan perdebatan. Satu lagi, ini yang perlu kita renungkan di dalam pertemanan, perkawanan, persahabatan, dan persaudaraan tadi. Maaf, betul, maaf ya, hindarkan kita meminta kepada teman, sahabat, saudara kita tadi. Hindarkan kita meminjam seandainya tidak terpaksa. Hindarkan. Apalagi kalau mengambil. Kenapa sedemikian? Banyak orang-orang baik ingin merubah sikap dan kepribadiannya, ingin menjadi sang dermawan, tetapi dia belum kuat untuk diminta. Ada. Dia belum siap untuk dipinjam. Ada. Apalagi diambil. Nah, sebaliknya, ada orang yang siap untuk diminta, ada orang yang siap untuk dipinjam, dan ada orang yang tidak mempersoalkan kalau haknya diambil orang. Ada. Tapi itu prinsip kita orang yang di bawah. Biasakan tidak meminta. Biasakan tidak meminjam, apalagi mengambil. Tetapi jika itu sangat perlu dan penting, seketika Anda meminta, seketika Anda meminjam, sebutkan alasan yang paling tepat sesuai dengan kondisi Anda pada waktu itu. Dan itu pun tidak boleh sering-sering kalau ada kejadiannya pada diri kita. Itu saja saudara yang perlu saya sampaikan sebagai hikmah seketika saya berada di Lampung hari ini, menghadiri acara pernikahan anak daripada saudara saya. Nah, saudara lagi, saya orang Sumatera Barat meninjau, beliau adalah orang Manak, Bengkulu Selatan. Jauh, tetapi rasa saudara tadi menjadikan kita dekat, menjadikan dia tenang dan bahagia seketika melihat kita hadir di lokasinya dia. Dari Bengkulu menuju Lampung, wah dia gembira. Dan begitulah seterusnya kalau bisa kita lakukan. Baik saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun ada dan berada. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat. Jangan tersinggung loh. Nah, rasa ketersinggungan itu selalu menjadi kita tidak menyukai, membatasi antara hak dan batil, antara kebenaran yang disampaikan orang kepada kita. Ada rasa tersinggung tapi jangan diikuti, jangan dibawakan. Karena setiap kita punya rasa. Kembalikan kepada rasa kebaikan, rasa kebenaran, rasa legowo, rasa siap menerima apa saja. Sesungguhnya Allah lah zat yang menilai kebaikan dan kebenaran setiap hamba-hambanya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.